Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam video kami di acara Buka Data. Teman-teman sekalian, hari ini tentu saya sangat merasa bahagia karena saya kembali bisa menyajikan edukasi tentunya. Kita berharap bahwa apa yang kami sajikan di video ini tentu selalu dapat mengedukasi para penonton Anotasi ID. Nah, hari ini di tengah-tengah kita semua telah hadir salah satu tokoh muda yang juga adalah tokoh agama. Tentu saya merasa sangat terhormat karena beliau bersedia datang pada hari ini dan berbincang-bincang bersama kita, bincang santai. The one and only, dia adalah Mabrur Inwan. Terima kasih. Lebih lengkapnya sih Mabrur Inwan MAG. Beliau ini adalah salah satu dosen agama tentunya. Beliau ini lulusan master di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, asal Sulawesi Barat, tepatnya di Pambusuang. Nah, kalau cerita sedikit bahwa Pambusuang ini adalah salah satu daerah atau salah satu kampung lah ya, yang dimana di situ lahir banyak tokoh-tokoh agama di Polewali Mandar khususnya, dan hingga hari ini nuansa beragama mereka cukup diakui di Sulbar khususnya gitu. Nah, sehingga kehadiran Mabrur Inwan, atau biasa kita, kalau saya sih biasa memanggilnya Ustadz Mabrur Inwan, hari ini sungguh saya merasa sangat terhormat karena selain daripada dia ini adalah lulusan UIN, beliau juga adalah hari ini salah satu dosen di Universitas Swasta di Jakarta tentunya. Nah, selain itu beliau juga penulis buku. Dia tahun lalu kalau tidak salah mengeluarkan satu buku yang berjudul kalau tidak salah nanti mohon dikoreksi, judulnya Beragama melalui media sosial. Berislam di media sosial. Berislam di media sosial. Nah, ini menarik tentunya untuk dikupas karena sejatinya masyarakat kita hari ini, khususnya pada anak-anak muda, anak-anak milenial hingga generasi Z hari ini juga sangat rasanya hidupnya hampir 8-16 jam mereka berada di dunia internet, bahkan media sosial tadi. Nah, oleh karenanya sudah tepat tentunya hari ini menghadirkan Ustadz Mabrur Inwan ini, atau mungkin sapaan akrabnya untuk anak-anak muda, Bang Mabrur mungkin ya. Biar tidak terlalu kaku gitu kan, Bang Mabrur. Nah, sebenarnya apa yang mau disampaikan dalam buku itu, sekalipun saya tidak sempat membacanya karena ternyata kehabisan. Waktu itu saya sempat mau beli tapi ternyata sudah kehabisan, stoknya sudah habis dan tidak dicetak lagi. Sayang sekali sebenarnya, padahal saya sudah sangat excited, tapi karena ketinggalan oleh 1-2 orang saja sebenarnya akhirnya tidak sampai membelinya. Nah, karena itu mari kita dengar sebenarnya apa yang mau digambarkan dan disajikan kepada teman-teman khususnya yang aktif di media sosial ini, bahwa bagaimana mungkin berislam dan lain-lain. Terima kasih Bang Aco dengan pengantarnya yang cukup bagus ya. Jadi pada kesempatan itu saya pernah menulis buku yang berjudul Berislam di Media Sosial. Saya ingin itu bagian dari kegelisahan saya sebagai orang yang beragama, apalagi pernah dan sempat belajar agama, yang kemudian juga aktif sebagai pengguna media sosial. Tentu dengan kehadiran media sosial ini sesungguhnya dunia kita bukan lagi dunia nyata yang sehari-hari kita bercengkrama, ngopi dan sebagainya,
Tetapi hari ini yang paling menentukan juga pola pikir, sikap dan tindakan masyarakat itu khususnya kaum beragama adalah media sosial. Mungkin ya kita sehari-hari melihat orang caci maki misalkan, bulian, kemudian provokasi, itu sekarang sudah dianggap hal-hal yang biasa. Dan saya pikir dengan pendekatan agama dan budaya sekalipun cacian tidak dibenarkan. Nah, karena itu saya berupaya ingin menghadirkan bagaimana media sosial itu dijadikan sebagai bahasa saya surga kita semua. Ya, surga itu bayang kita adalah ketenangan, kedamaian. Pokoknya kita bayangkan aja surga bagaimana. Tidak ada hal-hal yang buruk di dalamnya. Nah, harusnya media sosial juga begitu. Jadi kita harus memilah dan memilih mana berita baik dan benar. Kita harus bijak menyikapi satu problem, satu peristiwa, jangan hanya karena landasan emosional kita. Nah, kira-kira gambarannya begitu. Sehingga berislam di media sosial itu adalah kita harus menggunakan akal sehat, kita harus menggunakan pikiran, jangan jari kita lebih cerdas ketimbang akal kita. Karena faktanya kan kadang loh kita ini setiap informasi yang masuk kita tidak mempertimbangkan, langsung ngetik, komentar dan sebagainya. Itu yang saya bahasakan, jangan sampai kita jari jemari kita itu lebih cerdas ketimbang akal sehat kita. Kira-kira gitu Bang Aco. Oke. Dan di beberapa hal misalnya kan juga selain daripada soal informasi yang seringkali misalnya para pengguna media sosial itu tidak tertib dalam mensaring, juga sebenarnya ada juga beberapa fenomena belakangan, bahkan di sekitar saya, teman-teman saya juga banyak akhirnya yang belajar berislam itu melalui media sosial. Tidak hanya poinnya dia belajar berislam di internet, sementara kita sama-sama misalnya kalau saya sendiri, mungkin Bang Mabrur juga belajar agama itu cukup getol ya sebenarnya ya, datang ke kiai, kemudian mondok di pesantren, ngaji pagi siang sore malam. Nah, akhir-akhir ini ya dia juga pagi siang sore malam tapi melalui media sosial. Nah, ini gimana ini yang begini nih? Sementara untuk menyaring kan belum, sudah secara otomatis. Misalnya saya berangkatnya dari nol, kemudian begitu mendapatkan video yang satu ini masuk di kepala saya akibat doktrin yang kuat, kan akhirnya bagaimana misalnya untuk mengantisipasi yang ini. Oke, sebelum saya jawab, kita ngopi dulu bentar. Oke. Ini menarik pertanyaannya. Jadi salah satu dampak dari perkembangan media sosial era digital ini adalah ruang informasi yang terbuka. Kalau ada bahasa menyatakan bahwa media sosial itu adalah tsunami informasi. Tsunami informasi itu ya semua informasi masuk. Nah, termasuk dalam hal ini urusan persoalan agama. Jadi sekarang ini kalau kita lihat banyak sekali media online keagamaan. Orang tidak perlu lagi datang ke masjid, ke majelis taklim, mendengarkan ceramah. Cukup dengan klik di tempat dalam keadaan apapun langsung keluar informasi keagamaan. Problemnya adalah bagaimana kita menyeleksi pandangan-pandangan keagamaan itu. Karena tentu kita harus akui bahwa tidak semua yang muncul di media sosial itu benar secara konsep agama, apalagi konsep kebudayaan. Nah, saya pernah melakukan satu penelitian, ini menarik. Misalkan ya, mengapa orang itu lebih tertarik belajar di media sosial terkait masalah agama? Ternyata ada 3 hal yang saya temukan. Yang pertama itu adalah tumbuhnya budaya instan. Nah, ini menarik nih. Jadi kecenderungan netizen itu hampir kita semua mungkin merasakan kita suka hal-hal yang instan, hal-hal yang simple. Ya bahasanya itu ya nggak usah datang ke kiai, cukup kita klik aja belajar agama. Nah, itu salah satu motif kenapa orang belajar agama di media sosial. Yang kedua adalah tidak ada kedekatan dengan kiai atau ustadz. Kan beda nih, kalau kita dekat dengan ustadz, ada problem agama, problem persoalan sosial keagamaan yang kita hadapi, ya kita akan dengan enak tanya kepada kiai, tanya kepada ustadz. Nah, ternyata ini juga faktor, karena tidak akrab dengan kiai, tidak akrab dengan ustadz, tidak punya kenalan dengan ustadz, ya sudah, saya belajar di media sosial saja. Nah, ini bahaya. Bahayanya apa?
Jadi saya mengibaratkan ini ibarat botol kosong. Jadi Bang Aco kalau memasukkan air ke dalam botol kosong itu, air apapun yang dimasukkan itulah hasilnya di dalam. Mau masukkan rasa sirup, maka pasti itu airnya air sirup dan sebagainya. Nah, orang yang belajar agama di media sosial, ini yang kemudian cenderung sangat eksklusif. Eksklusif itu artinya begini, kadang sehari-hari kita mendengar orang yang belajar agama itu tiba-tiba fanatik, tiba-tiba tradisi sebelumnya diharamkan, dibid'ahkan, bahkan itu mengkafirkan saudaranya sendiri. Nah, ternyata salah satu faktornya itu adalah budaya instan karena belajar dari media sosial. Artinya begini, kita tidak salah untuk belajar agama di media sosial, sama sekali tidak salah. Justru itu penunjang bagi kita. Hanya saja belajar agama itu butuh kedekatan, butuh belajar langsung kepada ahlinya. Kalau hanya sekedar pendukung, it's no problem bagi saya. Jadi butuh selektif sebenarnya untuk memahami agama itu. Nah, inilah yang kemudian bahayanya kalau budaya instan tumbuh, ya, belajar agama di saat yang bersamaan, ini paling bahaya. Tingkat literasi keagamaan kita kurang. Jadi bagaimana mestinya? Apakah menurut Bang Mabrur ini dibenarkan tidak orang, atau bagi Bang Mabrur sebenarnya apa ya? Bagus tidak orang kemudian tadi belajar agama, khususnya agama Islam ya, kita bicaranya melalui media sosial tadi, atau memang disarankan sebaiknya cari guru offline gitu gitu. Ya, jadi saya bahasakan tetap pada masa apapun, zaman apapun, belajar langsung kepada ahlinya itu lebih baik. Ya. Dalam tradisi agama itu kan kalau tanpa guru itu bagaikan perwakilan dari agama. Kalau tidak ada guru, kita tidak bisa mengenal agama. Karena itu, kita sah-sah saja belajar di media sosial, mau channel apa, mau media online apa. Yang terpenting kita harus selektif. Nah, bagaimana problemnya kita selektif sedangkan pemahaman agama kita kurang? Ini persoalan. Nah, ini problem nih. Jadi, saya nggak paham agama, mau belajar agama, bagaimana caranya selektif? Saya menyarankan pertama, jangan hanya fokus kepada satu usaha saja. Contoh misalkan ya, kalau ini yang hal-hal dalam kehidupan sosial kita. Kalau ada ulama yang mengatakan mengucapkan selamat Natal itu tidak boleh, coba dengar ceramah pandangan ulama yang lain membolehkan. Nah, saya pikir karena beragama itu kita punya kebebasan untuk memilih, coba dengar salah satu dari keduanya. Apakah kita harus memilih yang melarang atau yang membolehkan? Termasuk juga misalkan persoalan Maulid Nabi. Kan ini banyak juga orang yang sesat, bid'ah, masuk neraka. Coba, jadi jangan hanya fokus satu pada ustaz. Harus membandingkan ustaz-ustaz yang lain untuk memberi selektif bagi kita. Agar kita terbuka dengan pemahaman keagamaan, bukan agama yang justru membuat kita mundur, berpikir tertutup. Padahal agama itu kan membuka ruang bagi kita. Nah, kira-kira begitu. Artinya ketika tidak ada kesempatan untuk bertanya, kan kalau media sosial kan akhirnya mungkin sekarang sudah ada kalau ada pakai Zoom ya, tapi kalau misalnya model YouTube atau Facebook itu kan umatnya akhirnya tidak punya kesempatan untuk tanya ya. Nah, tadi akhirnya disarankan ya cari ustadz pembanding yang kira-kira misalnya versi A begini, versi B-nya begini gitu ya. Menarik sih sebenarnya. Artinya saya 2000 berapa ya, kalau nggak salah 2016 lalu pada 2017 lalu, salah satu video Nur Huda Ismail itu ada salah satu pegiat apa ya bahasanya, dia pegiat perdamaian lah, pegiat perdamaian Nur Huda Ismail. Dia membuat satu film dokumenter yang judulnya Jihad Selfie. Jadi konon ceritanya, ini cerita nyata sih, ada seorang siswa dari Aceh sekolah di Turki kalau nggak salah waktu itu, dan singkat cerita dia mendapatkan satu temannya, melihat satu temannya yang sedang membawa senjata gitu, lagi berjihad di Suriah dan lain-lain sebagainya. Akhirnya melalui Facebook itu dia, wah keren juga nih. Nah, pengaruh-pengaruh keren tadi itu yang ada di
anak-anak SMA itu akhirnya dia gue mau kayak dia nih gitu. kan itu kan menjadi salah satu faktor akhirnya orang kemudian bisa terjerumus ke tindakan-tindakan yang ke radikal ya. Nah itu mungkin yang kalau menurut Bang Mabrur sendiri melihat fenomena begitu gimana? Oke, kalau cerita itu saya nggak pernah baca, nggak pernah itu ya. Tapi yang jelas begini ya. Jadi memang milenial itu khususnya ini kan suka hal-hal yang instan, ya. Maka hal-hal kalau kita bandingkan konteks-konteks keagamaan, milenial itu nggak suka hal-hal yang terlalu muluk-muluk, nggak suka terlalu hal-hal yang terlalu mikir jauh. Dia hal-hal yang sederhana mewakili problem sosial kehidupannya yang itu memberikan solusi. Maka jangan heran kenapa ada kalangan anak muda sekarang timbul kalangan hijrah. Itu salah satunya adalah faktornya itu adalah media sosial. Jadi apa yang dia baca di media sosial ternyata itu mampu mempengaruhi perilaku dan pandangan keagamaannya. Bahkan bukan hanya itu, kehidupan sehari diubah mulai dari gaya berpakaian, dari berucap yang dulu sering bilang bro sudah nggak boleh, sekarang akhi ukhti. Nah itu salah satu gambaran dari media sosial. Karena itu menurut saya kalau kita ingin menjadikan milenial ini terbuka, kemudian kritis tentu dalam hal ini dan terbuka dengan pandangan keagamaan, kita harus membuat narasi-narasi yang mewakili kehidupan sosial keagamaan anak milenial. Dua hal yang mesti kita lakukan. Pertama, kita harus menggunakan bahasa dan diksi yang sederhana. Contoh ya, kita ini kalau anak-anak orang akademik karena terbiasa dengan bahasa ilmiah yang ada isasinya, ada tip-tipnya apa dan sebagainya, ismu-ismunya, itu mereka nggak suka karena nggak mau berpikir. Nah, coba kita desain hal-hal yang sederhana, tapi itu mampu mereka kritis, mampu mereka terbuka. Saya pikir hijrah yang keren begitu tuh. Jadi bukan lagi hanya sibuk dengan simbol-simbol, kemudian pakaian, tapi dia berkarya yang memberi ruang kepada orang lain untuk bermanfaat. Nah, saya pikir itu. Karena begini, salah satu hasil temuan PPIM UIN Jakarta, hasil survei atau PPIM itu apa, coba kasih tahu dulu biar orang pusat pengembangan PPIM ya, saya lupa nih. Intinya salah satu salah satu lembaga di UIN Jakarta yang melakukan riset tentang sosial keagamaan. Lembaga risetnya UIN lah ya. Pada tahun 2018 kalau tidak salah itu mengatakan ada 3 hal yang melatar belakangi yang mempengaruhi pola pikir dan sikap kalangan milenial.